Bab 101, Wang Yunfei juga tercengang. Villa Thomson Yipin adalah properti paling berharga di tangan seluruh keluarga Wang. Rumah ini milik kepala keluarga Wang saat ini, paman Wang Yunfei, Wang Zenggang. Wang Zenggang, ayah Wang Yunkai, saat ini menjadi kepala keluarga Wang, sedangkan ayah Wang Yunfei hanya menjadi orang kedua. Villa ini, belum lagi Wang Yunfei, bahkan ayah Wang Yunfei pun akan sangat rakus, tetapi tidak mungkin, keluarga mereka tidak mampu membeli villa semahal itu. Mendengar pamannya memberikan villa ini kepada Ye Chen, Wang Yunfei juga sangat terkejut dan tidak nyaman, dan segera berkata kepada Xiao Weiwei, "Tunggu sebentar, saya akan bertanya pada paman saya." Xiao Weiwei menutup telepon, mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen, dan bertanya, "Ye Chen, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengelabui paman Yunfei agar mendapatkan villa ini?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Wang Zenggang mengejarku untuk memberiku villa ini." "Kamu berbicara omong kosong." Xiao Weiwei langsung berseru, "Kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang, bagaimana mungkin paman Wang memberimu rumah semahal itu tanpa alasan? Kamu pasti menggunakan cara yang curang." Saat ini, Wang Yunfei menelepon Xiao Weiwei dan berkata, "Weiwei, pamanku sepertinya sedang sibuk," jadi dia langsung menutup telepon setelah mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen mencibir, mengeluarkan ponselnya dan menyalakan speaker ponsel, dan menelepon Wang Zenggang. Telepon mengeluarkan bunyi bip dan langsung terhubung. Xiao Weiwei membeku di tempat. "Tuan Ye." Suara Wang Zenggang penuh dengan sanjungan, "Tuan Ye seharusnya pergi ke Tangchen Yipin untuk melihat villa itu, bukan? Saya ingin tahu apakah Tuan Ye masih puas." Ye Chen berkata langsung, "Saya telah melihat villanya, dan secara keseluruhan cukup bagus. Anda tertarik?" Wang Zenggang buru-buru berkata, "Tuan Ye, selama Anda menyukainya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya baru saja menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya cukup puas dengan villa ini. Jika Tuan Ye membutuhkan hal lain, beritahu saya kapan saja, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Cobalah untuk memuaskan Tuan Ye." Kerumunan di sekitarnya terdiam, dan kerumunan itu kembali tercengang. Di luar dugaan, villa ini sebenarnya diberikan kepada Ye Chen oleh Wang Zenggang. Kenapa? Tanpa diduga, Wang Zenggang, yang bahkan menghormati tunangannya ketika melihatnya, akan berlutut dan menjilat Ye Chen, sampah seperti anjing ini. Hal ini membuat wajah Xiao Weiwei terasa panas, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan bertanya pada ponsel Ye Chen dengan keras, "Paman Wang, saya Xiao Weiwei, tunangan Yunfei. Kamu tidak akan memberikan villa itu kepada Ye Chen tanpa alasan, kan? Apa alasannya?" Siapa kamu? Apakah kamu layak bertanya tentang urusan pribadiku?" Wang Zenggang mengatakan sesuatu dengan dingin. Wajah Xiao Weiwei terasa panas. Ye Chen berkata dengan ringan, "Wang Zenggang, kamu harus menjelaskan kepada mereka, jika tidak, mereka akan mengira aku berbohong kepadamu." "Baik," Wang Zenggang segera berkata, "sejak Tuan Ye mengatakannya, saya ingin menjelaskannya di depan umum. Saya berhutang budi kepada Tuan Ye, jadi saya memberi Anda sebuah villa sebagai ucapan terima kasih. Jika badut-badut itu tidak, jika Anda berani meragukan Tuan Ye, saya tidak akan melepaskannya." Xiao Weiwei merasa sedih untuk beberapa saat, dia belum pernah dimarahi sekeras itu sebelumnya, wajahnya memerah, dan dia hampir menangis karena kesedihan. Melihat Xiao Weiwei dianiaya hingga dia menangis, Xiao Changqian tidak dapat menahannya, terbatuk-batuk dan berkata, "Presiden Wang, Weiwei masih anak-anak, dia juga penasaran, dan tidak memiliki arti lain." Wang Zenggang mengabaikannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda perlu saya menjelaskan sesuatu?" "Tidak apa-apa," Ye Chen mengangguk. "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Ye, telepon saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu." Ye Chen berkata, dan menutup telepon. "Benarkah villa yang diberikan keluarga Wang padamu?" Xiao Changkun akhirnya menyadarinya, dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. "Ayah?" "Ya," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Ini, kamu?" Xiao Changkun tergagap beberapa saat, merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Churan buru-buru membantunya berdiri. "Ayah, pergi dan duduk di sebelahmu dan istirahat sebentar." Karena Tuan Wang telah menjelaskan situasinya, semua orang mengetahui dengan jelas tentang villa itu. Itu adalah penghasilan sah Ye Chen.
Hanya karena 4 kata tersebut, Xiao Churan secara khusus menekankan nadanya, dan mengatakannya secara khusus kepada sekelompok kerabat keluarga Xiao. Sambil memegangi hatinya, Qian Yulan tidak dapat mempercayainya, dan bergumam, keluarga Wang ini sangat murah hati. Mereka dapat memberikan sebuah rumah besar senilai lebih dari 100 juta yuan, jadi mengapa tidak memberikannya kepada saya? Bukan saja dia tidak dapat memahaminya, tetapi orang lain juga menganggapnya tidak masuk akal, bahkan Xiao Hailong pun sangat cemburu. Mereka tidak mampu membeli rumah sebesar itu dalam 10 masa kehidupan. Tapi mengapa kue yang jatuh dari langit menghantam Ye Chen, tidak ada gunanya? Nasib sial macam apa ini? Wajah Xiao Changgan pucat. Tidak masalah dia diabaikan oleh Wang Zenggang, tapi dia merasa villa ini harus menjadi milik putrinya di masa depan, dan itu berada di tangan Ye Chen dalam sekejap mata, yang membuat dia benar-benar tidak bisa diterima. Dia melihat putrinya yang menangis, dan kemudian pada Ye Chen, merasa lebih cemberut. Dia selalu meremehkan Xiao Changkun, tapi sekarang dia diliputi oleh menantu laki-laki. Sayang sekali. Xiao Changqian berkata dengan tegas, Ye Chen, beritahu semuanya, bantuan apa yang Tuan Wang berutang padamu? Apakah kamu akan membantu Tuan Wang di bawah panji keluarga Xiao? Ye Chen berkata dengan ringan, ini masalah pribadiku, jadi aku tidak ingin memberitahumu. Dia berbalik dan berkata kepada Paman Li, ini sudah larut, ayo kita antar para tamu. Xiao Changqian menganggap dirinya sebagai penatua, tapi sayangnya di matanya, dia bukan siapa-siapa. Paman Li mengangguk dengan hormat, dan berkata kepada orang banyak, maaf, saya akan mengantar semua orang ke pintu. Xiao Changqian menyentuh hidungnya, mengeluarkan senandung, dengan marah, dan berjalan keluar dengan wajah cemberut. Xiao Weiwei menatap Ye Chen dengan kebencian dan mengikutinya keluar. Hati keluarga itu hampir hancur. Tidak peduli apapun, menantu laki-laki yang dulunya sangat tidak berguna, sekarang telah mendapatkan keberuntungan besar. Kali ini, Paman Li menutup pintu dan kembali ke kamar tamu tanpa mengganggu keluarga Ye Chen. Keluarga Xiao Hailong telah pergi, jadi Xiao Churan bertanya, Ye Chen, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada kami sekarang, Tuan Wang berhutang sesuatu padamu. Ye Chen ragu-ragu sejenak, tapi dia masih belum menemukan cara untuk menjelaskannya. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang menarik Yu Jinghai ke dalam permainan, mencoba menyatukan dunia metafisika Jinling, tetapi Yu Jinghai dipukul sampai mati oleh perintah petir yang mengejutkan, miliknya sendiri. Mereka juga takut Ye Chen akan membunuh mereka jika dia marah. Setelah banyak pertimbangan, Marven Ye berkata, saya membantu keluarga Wang membaca Feng Shui, itu sebabnya mereka memberi saya villa ini. Xiao Churan dan orang tuanya terkejut. Ye Chen, apakah kamu membantu seseorang dengan Feng Shui? Mata Xiao Churan membelalak. Ye Chen mengangguk, iya. Xiao Churan bertanya dengan bingung, di mana kamu belajar Feng Shui? Ye Chen tersenyum dan berkata, di TV, ada banyak program Feng Shui di TV. Xiao Churan panik, dan berseru, kamu gila. Kamu berani menunjukkan Feng Shui kepada orang lain sambil menonton TV, dan kamu berani menerima villa semahal itu. Bab 102, melihat Xiao Churan panik, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan lega, istriku, jangan khawatir tentang villanya, raja tidak akan pernah datang untuk membuat masalah. Xiao Changkun terus menggelengkan kepalanya, tidak, terakhir kali Anda membantu keluarga Qin melihat Feng Shui dan menghabiskan ratusan juta dolar untuk memotret cangkang itu, dan sekarang keluarga Wang mencari Anda lagi. Keduanya adalah keluarga terkenal di kota Jinling. Dengan pengetahuanmu tentang Feng Shui, cepat atau lambat, kita harus tertangkap. Jika seseorang mengejarnya, keluarga kita juga akan menderita. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun berkata dengan tergesa-gesa, sebaiknya kamu mengembalikan villa itu kepada keluarga Wang. Jika tidak, jika mereka menyelesaikan rekening setelah musim gugur, kita semua akan tamat. Pada saat ini, ibu mertua Ye Chen, Malan berseru, mengapa membayarnya kembali? Tuan Wang berterima kasih kepada Ye Chen atas villa besar ini, dan Ye Chen tidak mencurinya. Mengapa membayarnya kembali? Mulai sekarang, ini villa keluarga kami. Malan tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk tinggal di villa mewah seperti itu. Sekarang villa itu ada di tangannya, Xiao Changkun berkata bahwa dia akan kembali. Bukankah itu hidupnya sendiri? Xiao Churan tanpa daya berteriak, Bu. Kita tidak bisa mengumpulkan barang semacam ini secara acak.
itu akan sangat merepotkan di masa depan. Permisi, Malan mendengus dengan nada menghina, lalu menatap Ye Chen, dan berkata dengan nada menyanjung, "Oh, Ye Chen, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk mendapatkan villa yang besar." Malan tersenyum, dan berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, jika kamu pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain lebih awal, bukankah keluarga kita akan menghasilkan banyak uang sejak lama?" Xiao Changkun tidak tahan lagi, dan berkata, "Sayang, ini bukan tentang villa. Bahkan jika Ye Chen menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, bisakah dia menerima villa seperti itu? Jika keluarga Wang menyesalinya di masa depan, jangan mereka harus mengingat kita." Malan melompat setinggi 3 kaki, menunjuk ke hidung Xiao Changkun dan memarahi, "Jangan beritahu aku apa yang kamu miliki dan apa yang tidak kamu miliki. Aku telah miskin bersamamu sepanjang hidupku, dan sekarang aku akhirnya memiliki villa yang besar untuk ditinggali. Apa kamu tidak menginginkannya? Sudah aku bilang kamu, jika kamu berani meminta menantumu mengembalikan villa ini, aku akan menceraikanmu." Petik 2. Kamu adalah seekor tikus yang membayar kucing 3 kali lipat. Kamu sangat ingin menghasilkan uang. Xiao Changkun terlalu marah untuk berbicara, dan duduk di sofa. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, villa ini tidak akan diambil. Menantu yang baik, kamu benar-benar mampu." Malan melihat sekeliling, menyentuh barang antik, kaligrafi, dan lukisan sebentar, dengan gembira dari telinga ke telinga, biarkan dia memamerkan Xiao Changgan. "Sekarang saya tinggal di villa besar, mereka hanya bisa membeli bangunan di luar, ini benar-benar 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi." Xiao Churan tidak tahan lagi, menarik Ye Chen ke samping, dan berkata dengan suara rendah, "Katakan sejujurnya, apa yang terjadi?" Ye Chen berkata, "Istriku, jangan khawatir, ini jelas merupakan keuntungan yang sah. Tetapi tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya sekarang, dan aku akan memberitahumu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Karena kamu bilang ada alasannya, maka aku percaya padamu." Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Tapi lihat Feng Shui, sebaiknya kamu berhenti melakukannya, jangan sampai ayah dan aku khawatir." Ye Chen mengambil kesempatan itu untuk memegang tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang membuatmu khawatir. Ayah masih mendesak untuk memiliki anak. Apa yang akan kamu lakukan jika sesuatu terjadi padaku? Jangan beri aku mulut yang buruk." Wajah cantik Xiao Churan memerah, dan dia segera melepaskan diri. Saat ini, Malan dengan gembira menuruni tangga, berteriak sambil berjalan. Petik 2. Saat aku kembali dari perjalanan minggu depan, aku akan memanggil semua orang yang kukenal untuk datang dan melihat villa besar yang kubeli. Xiao Churan berkata, "Bu, villa itu diberikan kepada Ye Chen. Dia menantu kami, dan villa yang kami berikan kepadanya juga milik kami." Puas, Malan menjabat gelang di tangannya, "Saya sudah mengirim WeChat Moments, lihat gelang ini, dan villa besar, semua orang memberi saya suka." Ye Chen melihat gelang Malan, itu diberikan kepadanya oleh Qin Gang, dan dia berencana untuk memberikannya kepada istrinya. Rumah kerajaan. Berdiri di ruang utama, Wang Yunfei melaporkan kepada ayahnya apa yang dia pelajari melalui telepon. Setelah dia selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayah, apakah kamu bingung? Aku belum pernah tinggal di villa semahal itu selama sehari, jadi aku memberikannya kepada si idiot Ye Chen. Kamu harus membujuknya." Pastor Wang duduk di kursi Grand Master dengan ekspresi serius di wajahnya. Wang Yunfei kembali dan melaporkan bahwa pamannya telah menghadiahkan villa itu kepada Ye Chen. Dia tidak mempercayainya pada awalnya, jadi dia pergi untuk meminta konfirmasi dari kakak laki-lakinya Wang Zenggang, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Dan mengenai alasan pemberian villa tersebut, Wang Zenggang juga meremehkannya, dia hanya berhutang budi pada Ye Chen. Bantuan macam apa yang memungkinkan Wang Zenggang yang sangat pelit memberikan rumah mahal seperti itu? Pangeran berkata dengan wajah dingin, "Saya sudah menelepon pamanmu. Tampaknya dia sangat bertekad, tidak mungkin mendapatkan villa itu kembali." Wang Yunfei mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, apakah menurutmu ada yang salah dengan Ye Chen? Kami sudah mencari begitu lama, tapi anehnya kami tidak dapat menemukan berita nyata tentang dia." Pastor Wang merenung sejenak,
lalu perlahan berkata, pamanmu telah cerdik sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah menyanjung Ye Chen tanpa alasan, jadi tidak peduli masalah apapun yang dialami Ye Chen. Singkatnya, kamu tidak boleh memprovokasi orang ini di dalam waktu dekat, sejauh mungkin. Saya akan bertanya lagi pada pamanmu di malam hari untuk mencari tahu apa latar belakang orang ini. Ya, di saat yang sama, keluarga Xiao Changgan menggugat Nyonya Xiao. Xiao Weiwei mendengus dan menangis sambil menangis. Nenek, Marven Ye ini tidak tahu cara menipu villa keluarga Wang di Tangchen Yipin, yang merupakan villa bernilai lebih dari 100 juta yuan. Terlebih lagi, dia mendapatkan villa itu. Bukan, aku tidak mengambil inisiatif untuk menghormatimu, dan mengusir keluarga kita keluar dari villa, bukankah itu keterlaluan? Wanita tua Xiao duduk di kursi utama, dengan ekspresi agung, dan berkata dengan dingin dengan ekspresi tidak puas, Ye Chen muda, kamu benar-benar tidak mengerti aturannya. Iya, Bu, Ye Chen itu benar-benar keterlaluan. Xiao Changqian juga berkata dengan wajah cemberut, sebagai menantu dari keluarga Xiao, dia harus tahu bahwa hal-hal baik apapun di keluarga Xiao harus dibawa ke kamu duluan. Selamat menikmati, villamu terletak di lokasi terpencil dan dekorasinya sudah tua, sudah lama harus diganti. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan memberimu villa Thomson Yipin dulu. Biarkan kamu menikmatinya dulu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Nyonya tua Xiao berbinar. Villa Xiao sudah ditinggali lebih dari 10 tahun, meski terlihat cukup megah, namun sudah merupakan properti tua, dan selain lokasinya yang jelek, bisa dijual dengan harga 10 hingga 20 juta. Villa Thomson Yipin 100 kali lebih baik dari yang ini. Wanita tua itu sendiri sangat rakus, tetapi dia tidak mampu membelinya karena dia tidak punya uang. Namun ketika dia mendengar bahwa Ye Chen memiliki villa terbesar di Thomson Yipin, dan Xiao Changgan membuat keributan, dia juga merasa bahwa villa ini harus benar-benar dinikmati oleh dirinya sendiri, sebagai kepala keluarga. Bab 103, ketika wanita tua Xiao bermimpi untuk tinggal di villa kelas 1 Tangchen, Xiao Changgan menggosok tangannya dan berkata sambil menghela nafas panjang, Bu, saya berencana untuk segera mengirim seseorang ke Yanjing, dan mengundang keluarga Dong Ruolin untuk datang dan melakukannya, itu. Jadilah tamu, lalu beritahu mereka secara diam-diam, saya harap mereka menikahkan Dong Ruolin dengan Hailong, apa maksudmu? Keluarga Dong. Nyonya Xiao menghela nafas, dan berkata, terakhir kali Hailong meninggalkan Dong Ruolin dan melarikan diri sendirian, kurasa Dong Ruolin punya banyak pendapat tentang dia. Xiao Changqian berkata, saya pikir hal kecil ini tidak berbahaya. Keluarga itu sendiri adalah saling membantu. Yang dihargai setiap orang adalah prospek pembangunan di masa depan. Meskipun keluarga Xiao kami tidak sebaik keluarga Dong, kami sudah mendapat kerjasama dari M Grand Group akan memiliki potensi besar di masa depan. Mungkin keluarga Dong akan menyetujui pernikahan ini. Nyonya tua Xiao berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, dalam hal ini, kamu dapat mencoba mengundang dan melihat apakah keluarga Dong tertarik untuk datang ke Jinling sebagai tamu. Baik, Xiao Changqian buru-buru berkata lagi, Bu. Keluarga Dong adalah keluarga besar. Jika kita tidak memiliki villa yang layak dan kehilangan muka di depan keluarga Dong, itu tidak akan berhasil. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, jika Anda bisa mendapatkan villa Tangchen Yipin dari Ye Chen, ketika keluarga Dong datang berkunjung, dan melihat villa Tangchen Yipin, mereka akan mengagumi keluarga Xiao kami. Bagaimana menurut Anda? Wall kain. Wanita tua Xiao mengangguk. Orang-orang bergantung pada pakaian, Buddha bergantung pada pakaian emas, dan tinggal di villa dengan harga lebih dari 100 juta yuan secara alami akan sangat meningkatkan wajah keluarga. Selain itu, dia sudah mendambakan villa kelas 1 Tangchen milik Ye Chen di dalam hatinya, jadi ini adalah kesempatan untuk bergerak. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, panggil keluarga adik laki-lakimu ke rumah tua besok. Saya akan memberitahu mereka secara pribadi. Kakak dan adik Xiao Hailong saling memandang, diam-diam bahagia. Sekarang keluarga Xiao Changkun bergantung pada perusahaan untuk makanan, dan Nyonya tua Xiao adalah penanggung jawab keluarga selama wanita tua itu berbicara. Di mana posisi keluarga Xiao Changkun? Wanita tua itu memintanya untuk menyerahkan villa itu. Apakah dia berani mengatakan tidak? Dengan preferensi wanita tua itu terhadap keluarganya sendiri, selama dia menginginkan villa ini dari Ye Chen, villa itu akan menjadi miliknya di masa depan. Keesokan paginya, Xiao Changkun membawa putri dan menantunya dan bergegas ke rumah tua keluarga Xiao. Xiao Churan membuka pintu mobil dan bertanya, ayah, nenek memanggilmu untuk datang.
Bukankah dia mengatakan sesuatu yang penting? Mari kita bicarakan hal ini setelah kita pergi, Xiao Changkun berkata, dan pamanmu Xiao Changqian juga akan datang. Ye Chen mengerutkan kening, melihat pertempuran itu, sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi. Xiao Churan berkata dengan marah, apalagi yang bisa terjadi, menurutku ini pasti tentang villa. Mengenai masalah villa, cukup bagi Ye Chen untuk menjelaskannya kepada nenekmu sebentar lagi. Xiao Changkun tidak terlalu banyak berpikir, dan segera masuk ke dalam mobil, mendesak Ye Chen untuk mengemudi. Pukul 8:30, mobil sampai di depan gerbang rumah tua Xiao. Ketika keluarga itu memasuki ruang utama, Ye Chen melirik dan sedikit mengernyit. Saya melihat Nyonya Xiao duduk di kursi guru besar di tengah, Xiao Changqian berdiri di sampingnya, dan kakak dan adik Xiao Hailong berdiri di sisi lain. Selain mereka, ada beberapa kerabat tua dari keluarga Xiao, duduk di kedua sisi ruang utama, dan beberapa junior dari keluarga Xiao berdiri di kedua sisi, mengawasi dengan mata tamak. Bukankah hanya sekedar perjalanan yang sepele, secara tak terduga membentuk postur 3 cobaan? Seperti namanya, Xiao Changkun biasanya sangat jujur, dan dia tidak bisa mengalahkan kentut dengan 3 tongkat. Sekarang ketika dia melihat postur ini, dia bahkan menundukkan kepalanya setengah, memanggil ibu dengan gemetar, dan kemudian memanggil kakak sambil mencibir. Xiao Changqian sepertinya tidak mendengarnya, dan mengabaikannya. Wanita tua Xiao mengangguk ringan. Xiao Changkun bertanya ragu-ragu, Bu, kamu datang menemuiku hari ini, ada apa? Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan Villa Thompson Yipin? Nyonya tua Xiao bertanya dengan dingin. Xiao Changkun berkata dengan cepat, villa itu diberikan kepada Ye Chen oleh Tuan Wang, dan Ye Chen membantunya membaca Feng Shui sebelumnya. Lihat Feng Shui, Xiao Hailong mencibir, dan berkata dengan cara yang aneh, jika kamu melihat Feng Shui, kamu dapat melihat sebuah rumah besar. Semua orang di keluarga Xiao kita akan berhenti bekerja, dan mereka semua bodoh karena menipu uang. Terdengar tawa teredam di aula. Mendengar ejekan dari kerabatnya, Xiao Changkun sempat merasa malu dan hanya bisa tertawa. Sebaliknya, Xiao Chang tertawa 2 kali, dan merapikan segalanya dengan wajah yang menyenangkan. Bu, tidak peduli apapun Ye Chen, Tuan Wang juga telah menjelaskan bahwa itu memang hadiah terima kasih untuknya, dan masalah ini bisa jadi dianggap sudah jelas. Saudara kedua tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Xiao Changkun menatap kakak laki-lakinya dengan rasa terima kasih, sedikit tersanjung. Biasanya, kakak laki-lakinya tidak akan mempedulikannya sama sekali, tetapi hari ini dia benar-benar berbicara mewakilinya, yang sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Changqian tersenyum tipis, berbalik dan berkata kepada wanita tua Xiao, Bu, kamu tidak perlu bertanya bagaimana villa itu sampai di sini. Tuan Wang sendiri yang mengatakan bahwa itu untuk Marvin Ye, jadi kami tidak perlu melakukan apapun, khawatir tentang wanita tua Xiao mengangguk, dan berkata kepada Xiao Changkun, Changkun, kakak laki-lakimu ingin menikahi Dong Ruolin, dan Hailong ingin menikahi Dong Ruolin, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ini hal yang bagus, Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, keluarga Dong adalah keluarga bergengsi di ibu kota. Jika kita bisa menikah dengan keluarga Dong, itu juga akan membantu keluarga Xiao kita. Hal yang baik adalah hal yang baik, Nyonya Xiao menghela nafas, tetapi, dibandingkan dengan keluarga Dong, keluarga kita benar-benar tertinggal jauh. Sekalipun kakak laki-lakimu tega, dia tidak punya wajah untuk diajak bicara, keluarga Dong. Xiao Changkun mengangguk dengan serius, dan berkata dengan jujur, Bu, sejujurnya, menurutku Dong Ruolin juga tidak boleh meremehkan Shanghai Dragon. Ekspresi Xiao Hailong sangat jelek, dan dia berseru, Paman kedua, apa maksudmu dengan itu? Baru kemudian Xiao Changkun menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru mengubah kata-katanya, Oh, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin mengatakan bahwa dibandingkan dengan keluarga Dong, keluarga Xiao kita memang jauh tertinggal. Wanita tua Xiao berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang mengandalkan pakaian, Buddha bergantung pada pakaian emas. Jika kita tinggal di villa terbaik di Jinling, setelah keluarga Dong datang, mereka harus menghormati kita. Xiao Changkun bertanya dengan heran, Bu, apakah ibu akan pindah rumah? Wanita tua Xiao berkata dengan ringan, saya ingin berubah ke sesuatu yang lebih baik, tapi sayangnya saya tidak punya uang sebanyak itu. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia buru-buru berkata, jika ibu butuh uang, aku masih punya 1 juta di sini.
Wanita tua Xiao mendengus dingin, sebuah villa bisa dengan mudah berharga puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Untuk apa $1 juta cukup? Saat dia berbicara, dia dengan sengaja mengganti topik pembicaraan dan berkata, Chang Kun, bukankah keluargamu memiliki villa siap pakai di Tanchen Yipin? Ya, Xiao Chang Kun tidak mengerti alasannya, dan berkata dengan bingung, ada apa? Ada apa? Nyonya Xiao berkata dengan wajah tidak senang, aku ibumu, kamu tega melihatku tinggal di rumah tua ini selama bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah memiliki villa kelas 1 milik Tang Chen, seharusnya tidakkah kamu membawakannya kepadaku? Hormatilah aku, ibu, izinkan aku tinggal dulu. Bab 104, Xiao Chang Kun tertegun sejenak, dan buru-buru berkata, Bu, keluarga Wang memberikan villa itu kepada Ye Chen, bukan padaku. Nyonya tua Xiao menjadi tidak sabar, dia tidak mau menyembunyikannya lagi, dan berkata langsung, Ye Chen adalah menantu dari keluarga Xiao, dan villa yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wang juga harus menjadi milik keluarga Xiao. Sebagai kepala keluarga Xiao, bukankah aku punya hak? Apakah kamu tinggal di villa Xiao? Ye Chen di sebelahnya sedikit mencibir, dia tidak mengatakan apa-apa sekarang, tapi dia tahu bahwa pertemuan keluarga hari ini pasti tidak ada yang baik. Ternyata wanita tua itu menginginkan villanya sendiri. Xiao Chang Kun mengerti sekarang, berkeringat lebih cemas, tergagap dan tidak dapat berbicara, berbalik untuk melihat Ye Chen, matanya penuh rasa malu. Xiao Changqian berkata dengan penuh kemenangan dari samping, Chang Kun, kamu adalah ayah mertua Ye Chen, jika dia tidak berani mendengarkanmu, bukankah dia akan terlalu sombong di rumah, status apa yang kamu miliki? Benar, Nyonya Xiao mengangguk puas, matanya penuh dengan keserakahan, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di lubuk hatinya ketika dia memikirkan untuk tinggal di villa besar Tang Chen. Xiao Churan tidak dapat menahannya, dan berkata dengan suara dingin, Nenek, villa itu bukan milik keluarga Xiao kita. Jika kamu ingin mengambil villa itu, kamu harus menanyakan pendapat Ye Chen. Jika Ye Chen tidak bersedia untuk memberikannya, tidak seorang pun berhak atasnya. Wanita tua Xiao mengerutkan kening dan memandang Xiao Churan, merasa sangat tidak senang. Bicara, wanita tua Xiao memandang Ye Chen dengan dingin, dan berkata terus terang, villa ini diberikan oleh keluarga Wang. Kamu hanyalah menantu dari rumah ke rumah, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya. Besok, pergi ke Departemen Keuangan perusahaan untuk mendapatkan 100.000 yuan, dan Anda akan diperlakukan sebagai milik Anda. Hadiah karena mendedikasikan villa. Nada memerintah wanita tua itu tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Xiao Changqian berkata, Ye Chen, 100.000 yuan sudah banyak. Kamu adalah orang malang yang tidak berharga, kamu mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Ye Chen mengangkat kepalanya perlahan, dan mencibir dari lubang hidungnya, untuk 100.000 yuan, kamu ingin dengan paksa membeli villa Thomson Yipin senilai lebih dari 130 juta yuan. Nyonya tua Xiao, kamu terlalu tidak tahu malu. Suaranya bergema, jelas mencapai telinga semua orang yang hadir. Kerumunan orang terkejut, dan seluruh aula menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Ye Chen. Kejutan, terkejut, sulit dipercaya. Xiao Churan juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu keras kepala. Wanita tua Xiao sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia menepuk meja dengan keras, dan berteriak, kamu bajingan. Kamu berani menentangku. Seseorang, singkirkan Ye Chen, sampah ini. Tidak ada martabat, itu sangat sombong. Xiao Hailong memarahi dengan dingin, Nenek, menurutku kita harus menggunakan hukum keluarga untuknya. Dia adalah menantu yang datang berkunjung, beraninya menjadi begitu sombong, justru sebaliknya. Xiao Chang Kun memandang Ye Chen, tapi tidak berani berbicara sama sekali. Terhormat, Ye Chen mencibir dari lubang hidungnya, dan berkata dengan dingin, perbedaan antara superioritas dan inferioritas adalah untuk mereka yang layak dihormati. Di antara kalian yang hadir, selain ayah mertuaku Xiao Chang Kun, siapa yang layak untukku menghormati? Kelompok orang ini sangat rakus, dia tidak mau menanggungnya lagi. Nyonya Xiao tua, sebagai ibu Xiao Chang Kun, berteriak dan meneriaki putra keduanya, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Xiao Changqian sebagai kakak tertua Xiao Chang Kun tidak pernah meremehkannya, tidak hanya itu, tapi juga ingin mengambil segalanya dari kakaknya. Adapun dia, menantu laki-laki yang berkunjung, dari keluarga Xiao, orang-orang ini bahkan tidak melihatnya. Bahkan Ye Chen tidak memperhatikannya sama sekali.
Hanya saja Xiao Changkun tidak tega melepaskannya karena dia peduli dengan kasih sayang keluarganya. Dan Xiao Churan selalu diintimidasi, dan statusnya sebagai mitra M Grand Group selalu dirindukan oleh semua orang di keluarga Xiao. Seluruh keluarga Xiao berada di puncak keluarga mereka. Penindasan acak demi istrinya, Ye Chen menanggungnya untuk saat ini, tetapi dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan begitu tidak tahu malu sehingga mereka ingin merampok vilanya. Ye Chen, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada nenek. Xiao Hailong berteriak dengan marah, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Hanya kamu, Ye Chen mencibir, dan berkata dengan nada menghina, Xiao Hailong, bagiku, Ye Chen, kamu hanyalah cacing malang, rendah hati seperti semut. Sombong, wanita tua Xiao tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tajam, Ye Chen, aku berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, lalu aku akan menyerahkan villa itu, dan aku akan memaafkanmu kali ini. Churan dan kamu sekarang cerai, usir kamu keluar dari rumah Xiao, biarkan kamu hidup di jalanan, kamu tidak bisa hidup atau mati. Xiao Churan, yang selalu menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, berdiri di depan Ye Chen, dan berkata, aku tidak setuju. Hanya karena kamu adalah nenekku, atau karena kamu adalah kepala dari keluarga Xiao. Kamu sering menindasku ayah, menindas Ye Chen, apakah kamu masih memperlakukan keluargaku seperti keluargamu sendiri? Aku tidak akan pernah menceraikan Ye Chen. Kamu, Nyonya tua Xiao sangat marah hingga dia hampir kehabisan nafas, menunjuk ke hidung Xiao Churan, dan berteriak pada Xiao Changkun, lihatlah putrimu yang baik, sikunya keluar. Biarkan dia turun lututmu juga. Xiao Changkun mengangkat kepalanya perlahan, menatap wanita tua Xiao. Changkun Xiao mengubah ekspresi malu-malunya sebelumnya, dan sekarang dia sangat tidak puas. Xiao Changgan tertegun sejenak, adik keduanya biasanya sangat tidak berguna, dan dia juga seorang istri yang tegas di rumah, dan dia tidak berani membalas di depan Nyonya Xiao, tetapi sekarang dia berani menatap langsung ke arah Nyonya Xiao dengan tatapan menghina. Dia dengan tegas berteriak, kakak kedua, tidakkah kamu cepat-cepat meminta putri dan menantumu berlutut untuk menenangkan ibu? Dan Xiao Changkun, yang biasanya paling pemalu, menjadi biru saat ini, dan berkata, saudaraku, seseorang memberi Ye Chen villa itu. Apa yang ingin dia lakukan dengan itu adalah urusannya sendiri. Siapa yang dinikahi putriku? Kamu tidak peduli apapun. Villa ini bernilai lebih dari 100 juta yuan, hampir melebihi aset seluruh keluarga Xiao, mengapa kamu menempatinya? Anak yang tidak layak, Nyonya tua Xiao gemetar karena marah, mengambil turin dan cangkir teh di atas meja mahoni, dan melemparkannya ke arah Xiao Changkun. Xiao Changkun tidak mengelak atau mengelak, tapi kepalanya dipukul dengan ledakan oleh cangkir teh, mengakibatkan memar yang besar. Tehnya menetes ke wajahnya, dan daun tehnya memercik ke seluruh tubuhnya. Dia tetap tidak bergerak. Ayah! Xiao Churan berteriak dengan tajam, dan rongga matanya menjadi merah. Dia sendiri bisa dipermalukan, tapi dia tidak bisa mentolerir orang lain yang mempermalukan ayahnya. Xiao Changkun membiarkan teh mengalir di wajahnya, mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata, Bu, jika tidak ada yang lain, ayo kembali dulu. Setelah selesai berbicara, dia berkata, ayo pergi, kepada Ye Chen dan Xiao Churan di sebelahnya, lalu berbalik tanpa menoleh ke belakang, dan berjalan. Keluar pintu, Xiao Churan menyeka air matanya, memandang orang-orang di aula atas dengan kebencian, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ye Chen bahkan tidak melihat kekerumunan, dan berbalik untuk pergi. Xiao Chang sangat kering hingga dia hampir kabur. Bab 105, Xiao Changqian berdiskusi dengan Nyonya Xiao tadi malam dan merencanakan semua ini dengan cermat. Hari ini, dia secara khusus mengundang anggota keluarga Xiao yang sangat dihormati, dan melakukan 3 uji coba bersama. Itu setengah iming-iming, setengah ancaman, dan dia ingin Xiao Changkun mengambil inisiatif untuk menyerahkan villa itu. Jika Anda tidak berinisiatif menyerahkannya, paksa dia untuk menyerahkannya. Menurut pemikirannya, Xiao Changkun biasanya yang paling penakut, dan ibunya akan gemetar jika dimarahi. Jika saatnya tiba, dia pasti akan menawarkan villa itu dengan jujur. Adapun Xiao Churan, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Apa hak wanita yang sudah menikah? Belum lagi menikah dengan sampah. Adapun sampah Ye Chen, apalagi itu? Menantu laki-laki dari rumah ke rumah tidak memiliki status dalam keluarga Xiao, bahkan hak untuk berbicara pun tidak. Jika dia diminta menyerahkan villanya, dia harus jujur menyerahkannya.
Namun, Xiao Changqian tidak menyangka bahwa Xiao Changkun akan berani membalas wanita tua itu setelah terpojok. Xiao Churan, seorang cucu perempuan, bahkan tidak mendengarkan wanita tua itu. Bahkan sampah Ye Chen itu berani menunjuk ke hidung wanita tua itu dan menyebutnya tidak tahu malu. Keluargamu benar-benar bertentangan satu sama lain. Xiao Changqian mengertakkan gigi, berbalik dan berkata, Bu, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini. Jika kita membiarkannya seperti ini hari ini, keluarga Xiao kita tidak akan ditunggangi oleh keluarganya di masa depan. Apalagi apakah kamu punya jika kamu selalu berada di keluarga Xiao? Yang mulia, wajah wanita tua Xiao sangat jelek. Dia memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan hidupnya. Setelah lelaki tua itu meninggal, dia mengendalikan seluruh keluarga Xiao dan tidak mengizinkan siapapun menantang otoritasnya. Tapi dia tidak menyangka akan dilanggar oleh keluarga Xiao Churan yang terdiri dari 3 orang satu demi satu hari ini, yang membuatnya sangat marah. Dia meraung histeris, keluarga-keluarga Xiao sangat disayangkan, ada keluarga bajingan. Kalian semua adalah anggota keluarga Xiaoku. Selama aku tidak mati, kamu harus mendengarkan aku. Setelah selesai berbicara, Nyonya Xiao berteriak dengan tajam, tutup pintunya, hukum keluarga akan melayanimu. Dia memiliki otoritas absolut dalam keluarga Xiao, dan Xiao Changkun, yang biasanya paling menghormatinya, berani untuk tidak menaatinya hari ini. Di antara mereka adalah cucu perempuan dan cucu ipar, tetapi mereka bahkan tidak memperhatikannya. Entah bagaimana biasanya Xiao Changkun mengajari anak-anaknya untuk bersikap tidak berbakti. Jika dia tidak dihukum berat hari ini, apa keagungan kepala keluarganya? Selain itu, jika mereka dibiarkan pergi seperti ini hari ini, bagaimana villa Tang Chen Yipin bisa dirampas? Dia telah menjalani separuh hidupnya, dan dia tidak pernah menyangka akan tinggal di villa seperti itu. Sekarang villa ini ada di tangan keluarga putranya, jadi dia harus merebutnya dan menikmatinya apapun yang terjadi. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus menyerahkan villa itu. Bahkan jika Anda ingin meninggalkan keluarga Xiao, Anda harus menjaga villanya. Maka, sekelompok pengawal dan pelayan segera mengepung mereka bertiga. Berdiri di halaman rumah tua, Ye Chen tampak agung, menatap pengawal itu dengan dingin, dan berteriak dengan marah, siapapun yang berani melangkah maju, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hanya kamu sampah, beraninya kamu berpura-pura di sini. Salah satu pengawal berteriak dengan marah, dan memukul Ye Chen dengan tongkat. Dengan tatapan dingin di mata Ye Chen, dia langsung meraih tongkat alis di tangannya dan memukulnya di kaki lawan. Pengawal itu merasakan serangan kuat dari lekukan kakinya, dan berlutut di depan Ye Chen tak terkendali, kakinya patah. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dengan kedua tangannya, dia mematahkan batang alis menjadi 2 bagian dengan jepret. Ledakan, Ye Chen langsung melemparkan tongkat patah itu ke tanah. Orang-orang di halaman tercengang. Tongkat alis ini terbuat dari kayu elem kuning yang paling keras, sangat keras, bahkan 2 pria kekar pun sulit mematahkannya dengan sekuat tenaga. Tapi di tangan Ye Chen, ternyata seperti mie renyah, rapuh sekali. Setelah berlatih 9 Suan Tianjing, kekuatan Ye Chen menjadi semakin kuat, dan para pengawal ini bukanlah lawan sama sekali. Melihat Ye Chen bergerak, Xiao Changkun menghela nafas lega. Dia tidak menyangka menantu laki-lakinya akan begitu cakap. Sepertinya hari ini aku dan putriku bisa meninggalkan keluarga Xiao dengan selamat. Pengawal rumah tua keluarga Xiao semuanya diatur oleh Xiao Changqian, dan mereka semua adalah orang kepercayaannya. Melihat bahwa dia sangat kuat sekarang, semua orang menjadi sedikit bingung. Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, aku tidak menyangka kamu akan belajar kungfu kucing berkaki 3, tapi aku mengerti bagaimana kamu bisa menangani begitu banyak tangan sendirian. Ayo aku bersama, ya, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Xiao Hailong juga mengertakkan gigi, menunjukkan warna di wajahnya. Dia sudah menderita karena tangan Ye Chen, jadi dia berencana membalas dendam hari ini. Sekelompok pengawal bergegas menuju Ye Chen segera setelah menerima perintah. Ye Chen mengabaikannya, dan ketika beberapa pengawal bergegas, dia tiba-tiba menendang tendangan memutar ke udara, membuat kedua pengawal itu terbang. Segera setelah itu, dia menyapu beberapa pukulan lagi, menjatuhkan pengawal yang bergegas ke depan dalam sekejap. Xiao Churan yang berdiri di belakangnya tertegun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen, yang bergaul dengannya siang dan malam, begitu pandai dalam hal itu.
Melihat ekspresi kaget putrinya, Xiao Changkun dengan cepat menjelaskan, "Curan, saat kamu biasanya pergi bekerja, Ye Chen di rumah berlatih bela diri dengan TV. Apakah dia masih berlatih seni bela diri?" Xiao Curan bahkan lebih luar biasa. Xiao Changkun berkata, "Dia tahu banyak. Terakhir kali Qin Gang memintanya melakukan sesuatu." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun merasa sedikit bersalah saat melihat Ye Chen bertarung melawan beberapa pengawal sendirian. Keluarga Xiao selalu meremehkan Ye Chen sebelumnya, dan membiarkannya tinggal di rumah untuk membeli sayuran dan memasak, tapi Ye Chen juga seorang laki-laki dan memiliki harga dirinya sendiri. Adakah pria yang rela mencuci dan memasak di rumah seumur hidupnya? Tampaknya keluarganya sangat malu pada Ye Chen. Saat ini, Ye Chen merobohkan beberapa pengawal berturut-turut tanpa rasa takut. Ada juga kekacauan di halaman. Xiao Weiwei dan wanita tua itu sudah lari ke rumah untuk bersembunyi, dan semua pria pergi ke halaman. Xiao Hailong di sebelahnya sangat kesal. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu terampil. Melihat Ye Chen secara bertahap berada di atas angin, Xiao Hailong mengertakkan gigi, membungkuk dan mengambil kapak, dan berjalan dengan tenang, memanfaatkan tendangan Ye Chen saat dia menjadi pengawal, dia membantingnya ke kepala. "Ye Chen, hati-hati." Melihat cahaya tajam dari pisaunya, Xiao Curan berteriak ketakutan. "Sialan, Diaosi yang tidak berguna, aku akan membacokmu sampai mati." Dendam lama dan baru Xiao Hailong membanjiri hatinya, dan dia menebas dengan keras. Xiao Changkun juga sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia hampir roboh ke tanah. Mereka menginginkan nyawa Ye Chen. Kapak itu menyala, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi kemudian sudah terlambat. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, menjepit bilah kapak dengan dua jari di tengah makanan, dan menoleh dengan dingin untuk melihat Xiao Hailong. Xiao Hailong menjadi pucat karena ketakutan, dan berusaha keras untuk mendapatkan kembali kapaknya. Tapi kedua jari Ye Chen seperti sebuah sifat buruk, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kapak baja yang terjepit di antara jari-jarinya tidak mau bergerak. Keringat dingin mengucur di dahi Xiao Hailong, dan dia meraung, "Sampah, lepaskan aku." Ye Chen menatapnya dan berkata sambil mencibir, "Xiao Hailong, kamu bajingan, kamu tidak bisa menebas orang, menurutku kamu adalah sampah." Bersambung.